Mereka itu yang mengaku Allah turun, Allah di atas, itu orang yang hadis nuzul. Nuzul apa? Allah turun ke langit pertama di sepertiga malam terakhir. Nah, orang kan tidak percaya dengan itu. Sebab apa? Dia yang tidak sampai kaji itu ke situ tuh. Idza sami'tul hakim Abu Abdullah yaqul, saya mendengar Al-Hakim Abu Abdullah rahimahullah berkata, sami'tu Abu Zakaria Yahya ibn Muhammad Al-Ambari, saya mendengar Abu Zakaria Yahya bin Muhammad Al-Ambari yaqul berkata, sami'tu Ibrahim ibn Abi Talib, saya mendengar Ibrahim ibn Abi Talib Al-Makki yaqul, sami'tu Ahmad bin Sa'id ibn Ibrahim ibn Abdullah Ar-Ribati yaqul, saya mendengar Ahmad bin Sa'id ibn Ibrahim ibn Abdullah Ar-Ribati yaqul berkata, hadartu majlis al-Amir Abdullah ibn Tahir zata yaumin, saya hadir di majlis Abdullah ibn Tahir. Abdullah bin Tahir adalah salah seorang gubernur di masa Bani Abbas. Zata yaumin, pada suatu hari. Wa hadara Ishaq ibn Ibrahim, yakni Ibn Rahuyah. Hadir di masa itu Ishaq bin Ibrahim ibn Rahuyah. Ini adalah ulama fikih, ulama hadis besar yang disanjung oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dia berkata, ma'abara ilaina Baghdad nahra Khurasan afqahu min Ishaq. Tidak ada pernah menyeberang ke Baghdad ini dari sungai Khurasan yang lebih faqih daripada Ishaq ibn Rahuyah. Padahal Khurasan itu adalah sarangnya para fuqaha. Sarangnya para fuqaha. Nah, Imam Ahmad mengatakan tidak ada yang nyebrang dari Khurasan ke Baghdad ini yang lebih faqih daripada Ishaq. Bayangkan itu. Di situ sarangnya. Ibaratnya kalau di sana misalnya itu ikan, semua ikan banyak. Nah, tak ada ikan yang terbaik kecuali yang ini. Coba yang tuh. Apa ikan yang terbaik? Hah? Silai? Belum. Silai belum lagi. Hah? Salmon. Udah pernah coba? Iya ya, sedap kan? Dimakan mentah pun sedap itu. Masya Allah. Taib kaum muslimin dan muslimat. Balik sini, Ishaq bin Rahuyah. Jadi di sarangnya fuqaha, dia yang paling faqih. Kata Imam Ahmad yang datang ke Baghdad. Sehingga dalam mazhab Syafi'iyah, ada istilah tariqatul Khurasaniyin dan ada tariqatul Misriyin. Jadi tariqatnya Khurasaniyin itu para pendahulu mazhabnya Imam Syafi'i itu ketika di Khurasan. Ma'asyal kiram dirahmati Allah. Nah, ini Ishaq bin Rahuyah ini adalah orang yang paling faqih lahir di Khurasan yang pernah menyeberang ke Baghdad. Nah, fasu'ila an hadis nuzul. Ya, biar tahulah orang nanti, karena sebagian mengatakan ya bahwa mereka itu yang mengaku Allah turun, Allah di atas, itu orang yang klene-klene gitu ya. Ya, tahu klene? Apa bahasanya sih? Kroco-kroco, jadi bukan orang hebat, bukan biasa, enggak. Pokoknya enggak jalan otaknya lah, itu lebih kurang. Ya, biar saya tunjukkan, biar tahu kita bahwa mereka bukan orang biasa. Ya, gimana kita biasa? Sahabat aja begitu. Nah, jadi ini Ishaq bin Rahuyah ketika ditanya an hadisin nuzul, ditanya tentang hadis nuzul. Nuzul apa? Nuzul Quran. Hah? Nuzulnya Allah, turunnya Allah. Yang sudah disebutkan kemarin, hadis Allah turun ke langit pertama di sepertiga malam terakhir. Nah, orang kan tidak percaya dengan itu. Sebab apa? Dia ngukur dengan makhluk. Apa sebabnya? Malamnya Tokyo dengan malamnya Manila beda. Malamnya Manila dengan Jakarta beda. Lalu sepertiga malam yang mana? Jadi Allah diukurnya dengan Pak Presiden. Ya, diukurnya Allah dengan raja, dengan sultan, dengan kaisar. Akhirnya ini hasilnya. Tidak mungkin.
Padahal Allah turun bisa menggabungkan seluruh pertiga malam dunia itu dalam ilmu Allah satu. Gak mungkin? Mungkin? Nah ini yang tidak sampai kaji itu ke situ. Ya Allah musta'an. Karena apa? Karena terpaku dengan filsafat kuno. Awak sudah pakai filsafat modern. Awak dah pakai filsafat modern kita. Mereka masih filsafat kuno Yunani dulu. Ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Mungkin saja. Buktinya antum pernah mimpi kan? Mimpi apa? Pernah mimpi kan? Taib. Pernah dah menikah belum? Sudah, alhamdulillah. Nah, sudah menikah. Pernah enggak istri antum mimpi dan antum juga mimpi di waktu yang sama? Mimpinya beda. Antum enggak komunikasi sama istri. Nah, gimana lagi? Kalau saya pernah gitu ya. Saya mimpi lain, dia mimpi lain. Dan mimpi itu, ma'asyarul kiram, ya persis seperti terjadi gitu. Antum misalnya mimpi ke Jakarta, nampak Monas, mantap Taman Mini kan, Jalan Tamrin, Jalan Sudirman, Kuningan dan sebagainya. Ya kan? Ketika istri antum mimpi ke Mekah, dia pasti akan melihat taub di Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, ya kan? Sampai Al-Bek pun beli Al-Bek pun tahu dia, pas persis tempatnya, emang ya. Al-Bek itu. Jadi sama. Nah, kok bisa di tempat tidur yang hanya 180 kali hafal rupanya. Memang ini yang tidak bisa dilupakan itu. Iya, hanya 180 kali 200 cm itu bisa antum melanglang buana saya ke Jakarta, istri saya ke Makkah. Nah, itulah sebabnya. Mungkin saya pas mau tidur mikir Jakarta. Dia mau tidur mikir mikir Makkah, maka akhirnya kami mimpi beda. Ya karena lain pikirannya, akhirnya tidur adu punggung. Satu mengarah ke kiblat, satu mengarah ke nah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Nah, mungkin terjadi, mungkin. Nah, kenapa di ilmu Allah tak mungkin alam? Kan alamnya sudah bukan di luar alam. Antum yang bilang Allah itu tidak di dalam alam dan tidak di luar alam. Artinya tidak dihukum dengan ruang, waktu dan tempat. Alhamdulillah. Kenapa dihukum dia dengan ruang, waktu dan tempat? Dia turun. Turun kan? Taib. Lalu kita ukur dia dengan ruang, waktu dan tempat kita. Tokyo tempat kita atau tempat Allah? Saya ulang kembali. Tokyo ini ruang tempat siapa ini? Makhluk atau khalik? Makhluk. Jakarta? Makhluk. Washington? Makhluk. Rio de Janeiro? Di mana tuh Ustaz? Enggak tahu dia, hah? Nah, taib. Anak udah sebut-sebut aja biar agak kelihatan maju dikit kan. Nah, kaum muslimin dan muslimat semua itu ruang dan waktu manusia, makhluk. Di sini kelemahan antum mengukur Allah dengan ruang makhluk, ruang waktu dan tempat makhluk. Padahal Allah katanya laisa lahu makan. Allah tidak memiliki tempat. Dan kita sama dalam hal ini. Ya, kita katakan Allah memang tidak bertempat, tidak diukur dengan ruang waktu dan tempat. Tetapi dia bilang turun, bagaimananya? Kita nggak tahu. Jelas? Nah, ketika kita ukur oleh saudara-saudara kita ini dengan Tokyo, dengan Jakarta, dengan Washington, dengan Manila, dengan apa tadi terakhir? Rio de Janeiro. Ya. Nah, atau Buenos Aires. Di mana, Sob? Brazil, taib. Argentina, Masya Allah. Dah mulai lupa nih. Baik, kaum muslimin. Ini kan semua ruang waktu dan tempat makhluk. Lalu Allah ukur Allah dengan itu, maka antum dustakan. Mohon maaf ya, antum dustakan makna ini, makna hakikinya. Pindah ke makna yang majazi, yaitu yang turun rahmatnya. Taib, memangnya hanya sepertiga malam aja turun rahmat Allah? Hah? Rahmat Allah turun sepanjang masa. Pagi, siang, sore, malam. Turun semuanya. Apa istimewanya hadis ini? Berarti Nabi sia-sia aja bilang. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya menyampaikan sesuatu agama ini sia-sia. Ma'asyarul kiram. Nah, lihat Ishaq bin Rahuya rahimahullah. Faqih afqahu ahli Khurasan. Dia bilang,
Wa asahihun wa qala na'am. Hadis ini sahih. Ya, hadis ini sahih. Wa qala lahu ba'du quwadi Abdullah. Ya, sebagian dari panglima, yaitu jenderal-jenderal yang hadir pada waktu itu, yaitu kan gubernur tadi. Kalau gubernur dulu kan wilayahnya lebih besar Indonesia nih kadang. Nah, itu satu gubernur itu. Misalnya Mesir itu diperintah oleh seorang gubernur Syam. Syam itu sekarang 4 negara. Syria, Palestina, Lebanon, Jordan. Itu satu, itu dulu gubernur yang perintah. Satu gubernurnya. Kalau kita gubernur kan kecil sekarang kan, tapi orangnya ramai. Nah, dulu luas orangnya sedikit. Mana yang bagus? Luas orangnya sedikit atau kecil orangnya ramai? Luas orangnya sedikit sehingga banyak duitnya. Ya sekarang orang ramai duit sedikit jadinya. Allah musta'an. Makanya orang nak buat program KB itu karena itu. Ya. Iya, supaya nanti awak nak jadi gubernur tapi jangan banyak ngurus yang banyak. Nah, ya. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah.